Halo semuanya, balik lagi di Gikshay Channel. Oke, kembali lagi di konten First Impression. Dari kemarin kita lagi coba rajin buat konten First Impression ya, karena pengen ngasih impresi film-film yang cukup update ya. Cukup update. Karena belakangan lagi banyak film Indo yang keluar. Nah, ya. Kita langsung aja deh Gi. Kita barusan nonton film autobiografi. Nah, judulnya autobiografi. Sebenarnya gue no clue sama film ini. Jadi, maksudnya karena kemarin kan kita lagi mau cari tontonan lah ya, tontonan iya. Kebetulan, dan terus gue diskusi sama Gigi, jadi nonton apa ya? Oh, nonton dia terus nonton autobiografi. Terus gue kan apaan judulnya kok apa ya, katanya sangat general ya, general. Bingung gitu, ini film apaan. Terus gue lihat covernya juga nggak jelas ya nggak sih? Covernya nggak jelas aja, kayak puzzle gitu. Oke deh, ayo coba deh. Terus gue lihat ini, gue lihat testimoni vlogger yang lain. Vlogger, ya. Terus gue nggak ada tonton, cuman gue lihat headline-nya bahwa mereka bilang kayak menarik terus kayak lebih horor daripada film horor. Gue lihat memang ada ininya, hashtagnya serem tanpa setan. Oh iya gitu. Nah iya. Nah itu yang buat gue jadi kayak ke-trigger. Oh oke dah, ayo sikat dah. Nonton lah kita nih. Dan sekedar info, tayang pertamanya di Bandung bahkan cuman di 2 bioskop aja. Iya benar. Makanya kan sebenarnya cuma ada di TSM sama di Ciwok. Di XX1. Nah kalau CGV gue nggak tahu. Nah karena sekarang udah hari kedua, ternyata antusiasmenya lumayan, jadinya menambah layar 2 lagi, jadi ada 4 di Cinepolis 1, di CGV 1, di XX1 2. Cinepolis ada, walaupun tadi sih kita nonton sepi ya. Kita coba kasih sinopsis yang singkat banget lagi ya soal si filmnya, karena kayaknya kalau agak terlalu banyak kayaknya nggak seru kali ya. Iya, jadi sebenarnya mah kayak ini tuh judul filmnya tuh kayak menggambarkan perjalanan karakter utama kita gitu di filmnya. Jadi autobiografi kan kalau teman-teman tahu diterjemahkan kisah hidup tapi ditulis diri sendiri. Itu artinya autobiografi teh. Secara definisi ya. Secara definisi. Jadi di sini itu kayaknya mungkin karakternya, khususnya yang mencolok 2 karakter kita ini, si Pak Jenderal sebutannya, diperankan oleh Aswendo Bening Suara, Bapak Domu lah kalau udah nonton ngeri-ngeri sedap. Terus sama yang keduanya diperankan oleh Kevin Ardilova, si Rakib. Dan di sini penampilannya bagus. Dia terakhir main di film Yuni lah. Nah itu tuh kerennya di sini tuh sebenarnya 2 orang ini tuh lucunya tidak punya hubungan darah, tidak bukan saudara, tapi mereka kayak sosok figur ayah dan anak di film ini gitu. Dan lucunya mereka berdua tuh sebenarnya karakternya beda banget awalnya, tapi sepanjang film itu nanti teman-teman bisa nonton terjadi perubahan. Akhirnya emang dimulai juga dengan aneh banget lah, kayak udah 19 tahun gak ketemu, kamu dulu bayi sekarang gede. Akhirnya kayak ada sebuah proses dalam perjalanan filmnya itu, karakter yang si jenderalnya sama si Rakib akhirnya kebelakangan kok jadi sama gitu ya. Dengan proses nanti bisa teman nonton, prosesnya silakan ditonton dan memang bisa dibilang ini kayak apa ya, political thriller sih aku kalau bilangnya. Soalnya ini tema-temanya juga seorang jenderal purnawirawan yang mau mencalonkan diri jadi anggota daerah kepala daerah, bupati gitu kan. Jadi kayak di sini tuh ternyata ya, kalau teman-teman tahu, apalagi kalau kita berdua hidupnya di zaman, pernah masa kecil kita di zaman Orde Baru, sering dengan kejadian-kejadian ya orang hilang dan sebagainya kayak gitu. Ternyata di era modern yang kau tadi disebut 2017 ya, setting ini 2017 by the way, masih ada kayak gitu juga gitu di masalah politik gitu. Jadi di sini itu lucunya kita dihadapkan pada sudut pandangnya si Rakibnya tuh yang anak polos, anak kampung yang dimana ibunya sudah tidak ada, bapaknya masuk penjara, kakaknya jadi TKI. Jadi kayak benar-benar dia tuh kuper kali ya, sebelum kuper, dan tiba-tiba kedatangan tamu agung dari kota yang sudah merantau 19 tahun, akhirnya pulang ke daerah sendiri, niatnya untuk membangun daerah sendiri. Ternyata mohon maaf aja, ternyata kelakuannya sama-sama aja dengan yang pejabat-pejabat setempat gitu. Dan cuman cara mainnya aja mungkin lebih mulus gitu. Nah di sini tuh politika thriller, kalau mungkin ini mungkin karena khazanah penontonan filmnya kita lumayan banyak gitu ya. Kayak pernah nonton film Manchurian Candidate nggak? Jadi kayak gitu-gitu. Jadi ada sebuah dimana akhirnya secara nggak langsung tuh kayak kecuci otak gitu si karakter si pokoknya ada perubahan lah gitu. Nah, akhirnya ada perubahan mood lah ya, dari yang sangat dingin lama-lama jadi thrilling lah gitu. Nah, memang di sini yang bisa kita nilai ya, bisa kita lihat gitu
Kalau gue pribadi sih secara mood ya thrilling sih, walaupun gue mengharapkan lebih sebenarnya gitu. Dan cuman soalnya memang seperti tadi hashtagnya serem tanpa setan, sebenarnya yang kita berdua pasti suka nangis kalau ada setannya gitu kan. Ternyata di sini manusia juga kelakuannya kayak setan gitu. Iya. Oh, dan apa namanya di sini memang menggambarkan bahwa ya kita sebenarnya udah familiar lah dengan apa sih kampanye di desa dan kayak gitu-gitulah. Kita nggak mau cerita banyak di situ, silahkan ditonton sendiri. Cuman yang cukup menonjol di gue adalah suasananya sangat natural sih. Sangat natural. Jadi gue lihatnya jadi kayak film dokumenter. Ya. Jadi kayak film dokumenter apa sih? ya. Ada yang lagi benerin jalan, terus orang-orangnya orang kampung beneran gitu, terus kayak ada yang ngatur jalan. Gitu. Dari sudut pandang kameranya, dari mobil, lihat penduduk-penduduknya kayak nggak syuting gitu. Kayak nggak syuting, itu iya benar. Menurut gue cukup menarik perhatian gue itu. Dan ini memang akhirnya kalau tadi Dega bilang kita udah tahu, nah film ini tuh ternyata sangat well received di luar, bukan berarti di Indonesia kurang diapresiasi. Ini kan udah berkeliaran di ajang-ajang festival. Mulainya dari ajang festival Venesia, terus dia ada pergi ke Toronto Kanada, terus ada ke Busan Korea, itu dapat apresiasi lebih. Ternyata kalau political thriller gayanya Indonesia tuh kayak gini gitu kan. Dan jadi political thriller itu memang sudah cukup lazim ya di luar ya. Di luar tuh udah lazim gitu, yang kayak apa? Ya pokoknya lu ngapain apa besoknya nggak ada gitu kan, kayak gitu-gitu. Tapi kalau Indonesia kan lebih brutal sih sebenarnya. Dapat blow up lagi pas kemarin dia dapat Piala Citra tuh untuk naskah orisinil terbaik. Makanya lah udah ke luar negeri dapat hargaan Piala Citra, kok nggak tayang di bioskop. Makanya baru dapat kesempatannya dari Desember kemarin dapat Piala Citra, akhirnya sebulan kemudian baru bisa tayang di bioskop Indonesia. Dan memang gue lihat emang di mention sama beberapa sineas yang cukup capable ya. Dan makanya itu yang membuat gue tertarik. Cuman memang secara popularitas masih belum terlalu kuat ya. Belum, soalnya sebenarnya kalau kita lihat dari segi produksinya memang nggak gitu wah sih ya. Cuman aku pinternya efektif gitu dia mainnya di sini tuh. Jadi aku kelihatan banget ini mah dibikinnya serius dengan budget yang segitu, tapi maksimal menggambarkan. Permainan warna juga masih dapet, desain produksi juga masih dapet, sinematografinya masih kena, jadi nggak terasa lebay. Iya, nggak lebay dan nggak terasa cheap ya. Nggak terasa cheap. Jadi dalam artian di sini tuh kena banget lah grit-gritnya, kasar-kasarnya ya. Tadi kamu bilang orang daerah gitu teh kerasa gitu sih. Dan di sini aku sukanya itu apa ya, kalau kata saya tuh mengajarkan arti munafik teh kayak gini di film ini teh ya. Iya. Kalau ini maksudnya mungkin Indonesia banget, gue nggak tahu di luar negeri maksudnya kayak assalamualaikum baik-baik gitu, cuman anjing jahat gitu. Kayak maksudnya mungkin hipokrisi itu memang ya benar. Hipokrisi itu memang familiar di manusia secara general kayak, cuman ini menggambarkan bahwa ketimurannya munafik tuh gini ya. Munafik ala-ala orang timur tuh kayak gini gitu kan. Aduh, itu kayak ya tadi mah ada momen-momen akhirnya ikutan mukul. Kita greget juga, kita kesel pisan gitu sama kayak kita yang kita tonton teh. Apa sih ini edan pisan, orang masih bisa apa ya sebenarnya unggah-ungguh, masih bisa senyum-senyum, tapi teh aduh di belakangnya topengnya banyak banget gitu kan, kayak gitu-gitu. Nah, itu yang kita nonton akhirnya selama film kurang lebih 2 jam lebih dikit lah. Kupasan lapisan-lapisan itu dikupas perlahan. Pertamanya dari ya hahaha ketawa-tawa seru-seru, makin kesana makin keren, makin dalam, makin ngeri. Dan aku senengnya warnanya juga jadi makin gelap, makin somber gitu ke belakangnya. Jadi aduh, ini kata saya niat sih Makbul Mubarak, kudos sih, maksud saya bisa bikin film kayak gini gitu kan, dan bisa kena. Mungkin sih agak segmented, bukan berarti itu gue baru mau nanya, bukan berarti kita hipster ya, cuma maksudnya karena kayaknya ini belum bisa banyak orang bisa menerima. Tapi kalau yang tadi bisa mengapresiasi, mungkin tadi beres nonton ikutan tepuk tangan juga gitu, karena hebat sih film kayak gini, bisa dibilang agak indie kali ya. Bisa kena efeknya kayak gini gitu ke kita yang penontonnya. Gigi udah cukup banyak sampein soal emosi yang tersampaikan ke kita dengan berbagai macam visual sama vibes yang dihasilkan dan memang kurang lebih kayak gitu. Jadi dia backgroundnya apresiasinya di luar. Terus ternyata di yang lokalnya juga dapat penghargaan tadi ya, naskah original terbaik udah ya Citra, itu aja. Dan terakhir sempat tayang juga di Jogja Netpack gitu. Kita kan pernah kita ke Jogja apa ya nonton kan. Ternyata bisa nggak usah jauh-jauh ke Jogja, bisa ada nonton di Bandung. Ya sebagai catatan kecil sih
aktor-aktor mainnya juga bagus sih. Maksudnya bagus. Lukman Sardi Lukman Sardi itu aktor-aktornya nggak cek-cek lah gitu, walaupun produksinya kecil tapi niat lah gitu actingnya. Apa gitu. Efektif sekali ya, maksudnya efektif. Penggunaannya tuh nggak hingar-bingar bintang tapi tuh kena gitu. Dan aku tuh suka kayak gini apa ya, kalau budaya pose gitu kan, lu teh bergaya gitu kan, kayak lu teh misalnya pakai seragam teh lu udah gaya gitu kan. Di sini teh budaya penilaian dari atributnya kayak gitu-gitu tuh di sini tuh kayak ditampar gitu. Gak usah gaya-gaya lu kalau lu nggak tahu konsekuensi hasil lu gaya-gayanya kayak gimana. Kayak gitu-gitu teh edan kena juga ya, maksudnya ternyata kadang orang teh yang malah yang humble biasa gitu teh kelam gitu di balik-baliknya, tapi yang orang malah pose yang cuman bergaya gini pas dihadapi kejadian yang bener-bener ya nanti teman bisa nonton kayak tragis gitu, nggak tahu mau ngapain, kayak langsung panik gitu kan. Ya kayak gitu dan sih di sini bahwa dunianya kayak gitu teh dibenturkannya dan pisan gitu. Dan ya nanti bisa nonton temen, endingnya juga agak membagongkan sih, cuman inilah ya endingnya agak-agak suka banget sih, enggak sih gue mengharapkan twist yang lebih sebenarnya. Bukan twist sih, maksudnya gue mengharapkan tendangan yang lebih gitu. Cuman kayak oke lah, maksudnya bisa diterima lah gitu. Cuman nah kita coba dinilai lagi. Kalau menurut saya sih ya karena kemarin belum nonton film Indonesia sampai sekarang, selama dari akhir tahun juga lumayan sih ini refreshing, menarik dan tegang juga. Saya sih ngasih di 7/4 lah, di 7/4. Okay. Saya di 6/9. Berarti di berapa? 72 lah. 72 ya. Rata-rata sekitar segitu. Oke lah. Kurang lebih gitu ya. Maksudnya, nah ini mungkin teman-teman mudah-mudahan ini langsung tayang si videonya dan bisa teman-teman tonton, siapa tuh butuh referensi tontonan yang agak-agak beda ya gitu. Maksudnya kan bosan yang superhero action. Nah ini coba tonton deh. Maksudnya buat khasanah tontonan baru ya. Dan maksudnya titlah mumpung lagi tayang di bioskop ya gitu kan. Takutnya nggak lama sih. Dan kayaknya memang nggak lama. Nggak akan lama. Ada lagi? Itu aja sih. Oke. Share ke teman-teman. Share juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.